Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Janur Biru Official. Nah, hari ini kita seperti biasa melakukan kegiatan mingguan kita, yaitu keputrian. Nah, hari ini kira-kira kita bakal bahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Apa itu kira-kira? Nah, karena kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, maka hari ini kita bakal ngebahas kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Seperti halnya ketika kita ingin berlomba nih, misalnya anak-anak Umi ingin berlomba, maka kan kita harus punya persiapan ya kan, harus latihan dulu, harus ada persiapan ini dan itu. Nah, sama ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan. Nah, karena bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maka akan ada yang harus kita persiapkan. Nah, hari ini Umi tidak sendirian. Nah, Umi akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yang cantik, ya kan? Nah, kira-kira siapa nih? Kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Umi Amna. Umi Amna. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Sapa dulu Mi anak-anak kita di rumah Mi. Assalamualaikum semuanya. Jadi nih Mi, karena kita sebentar lagi kan bakal menyambut bulan suci Ramadan ya Mi ya? Iya. Ya, jadi hari ini tema keputrian kita tentang apa sih persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau dari Umi nih Mi, persiapan apa kira-kira yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Oke, baik. Sebenarnya untuk kita semua sebenarnya. Iya, untuk kita semua, iya. gitu. Karena sebenarnya begini, kalau menurut saya persiapan yang harus kita siapkan itu ada dua nih. Ada dua yang harus kita siapkan, yaitu pertama jasmani dan rohani gitu kan. Jadi kalau kita bahas satu persatu, jasmani dulu lah ya kan. Nah, kalau dari jasmani ini yang perlu kita jaga itu atau persiapannya, salah satunya itu kesehatan nih. Kesehatan kita ya Mi ya. Karena kan mungkin sebelum kita puasa yang hari-hari kita kan dari pola makannya gitu kan, terus pola tidurnya itu kan mungkin ada yang suka insomnia gitu kan, Begadang ya Mi ya. begadang. Jadi kalau untuk puasa nanti kalau bisa itu agak dijaga gitu ya. Diperbaiki pola hidupnya. Dan yang kedua tuh salah satunya juga niat sih, karena kita tadi mau puasa ini yang Mi bilang sama-sama untuk sama-sama berlomba untuk kebaikan ya. Nah, salah satunya kita niatkan dulu dalam hati bahwasanya kita puasa ini harus mengejar ibadah. Memperbanyak ibadah, baik itu salah satunya membaca Quran, memperbanyak sholat sunnah ya gitu kan. Nah, karena kita kan pola makan tadi kenapa kita harus bahas, karena kalau puasa kan satu hari itu kan kosong perutnya gitu kan. Nah, jadi kita pun juga harus mempersiapkan kesehatan kita dan mulai menjaga pola makan gitu kan. Ya, di SS itu kayaknya dikurangin deh. Karena kan kalau biasa nih kita aja mungkin ya Mi, kalau misalnya puasa kan nih es itu kayak rasanya kayak apa ya gitu rasanya menghilangkan dahaga ya kan. Ternyata itu sebenarnya malah karena perut kita kosong jadi bisa terkejut ya Mi, karena kan dari bahasa ilmu biologinya Mi ya, seperti itu ya kan Mi Epi kan, kurang baik lah untuk tubuh ya Mi ya. Tubuh gitu kan, dia terkejut ya Mi bahasa gitu kan. Nah, selain itu juga ada rohani Mi. Nah, dari kalau kita bahas dari rohani ini, anak-anak sekalian, rohani itu harus kita persiapkan juga, salah satunya qalbu, hati kita. Kita niatkan lagi seperti awal kita mau puasa, kita niatkan untuk ibadah gitu kan, memperbanyak tadi ibadah. Terus selain itu juga kalau misalnya kita ada nih sama teman-teman ada selisih paham, terus ada mungkin ya namanya juga manusia ya kan, nih ada salah gitu kan, kita kesel ya, kita
mulai dari hati kita maafkan aja untuk teman-teman teman lain, membersihkan hati kita lah ya Mi ya. karena kita kan mau menyambut puasa nih ya kan. Ya, bulan yang suci maka hati kita harus suci juga. Jadi jangan ibaratnya kita niatkan tadi kita juga harus bertobat gitu kan. Kita memperbaiki diri. Nah itu tadi kita harus niatkan dari hati, kita harus mempersiapkan diri, kita memperbaiki diri kita bertobat gitu kan. Artinya apa? Untuk semua kesalahan yang memang manusia itu pasti pernah buat kesalahan gitu kan. Jadi saya rasa gitu kita harus saling memaafkan ya Mi ya. Jadi ibarat kalau kita menjalani puasa nanti kayaknya lebih enak gitu, lebih enjoy ya kan. Lebih khusyuk dia gitu Mi gitu kan. Itu sih kalau menurut saya Mi. Berarti tadi persiapan kita ada 2 ya Mi, jasmani dan rohani. Nah setelah itu kalian bisa lah melakukan puasa lillahi ta'ala. Iya. Nah jadi sering nih Mi, anak-anak kita itu sering bertanya, jadi kalau misalnya nih Mi pas puasa Mi katanya gitu, kan kita juga butuh ilmu ya Mi ya, cuman ada yang sering lupa. Jadi kalau misalnya nih Mi sering ada yang lupa Mi, kalau pas puasa tuh sering lupa, dia puasa sahur ya kan, karena sekolah biasanya nggak puasa, minum dia Mi lupa. Jadi kalau misalnya di kondisi seperti itu puasanya batal nggak Mi kalau pas lupa gitu Mi? Kalau kondisinya memang dia tuh benar-benar lupa Mi, dia itu tidak masalah Mi, dia itu tidak batal, dan dia boleh melanjutkan puasanya dan tidak perlu mengulangi lah. Ya kan dia mengulang puasanya. Tapi memang dalam konteks dia itu memang betul-betul lupa gitu ya kan Mi. Nah, dan itu juga tadi kembali sebelum puasa tadi kembali juga kita harus mempersiapkan nih gitu kan. Selama seminggu itu kita memang udah melatih diri kita Mi. Makanya ada puasa Sya'ban ini ya. Mungkin itu salah satunya kan memang harus untuk prepare yang matang gitu. Jangan pula nanti lupa nih, udah makan 1 sendok, belum minum, lanjut minum lah, nggak boleh ya Mi, udah ingat ya kan Mi. Itu udah memang disengaja dia. Kalau udah gitu ingat, udah di stop. Jangan dilanjutin. Pas udah seteguh, ingat Mi, kan puasa, seteguh lagi lah gitu, nggak boleh ya Mi, udah matang itu ya. Jangan pura-pura lupa Mi, Bu kata Umi kalau lupa nggak apa-apa, jangan gitu ya kan Mi. Berarti kamu udah memang sengaja untuk melupakan. Iya. Jadi nggak boleh ya nak ya, kalau lupa boleh dilanjutkan, jangan beralasan tidak puasa karena lupa ya. Nah kemudian kegiatan-kegiatan tadi selain mengisi kegiatan Ramadan dengan puasa, sholat, baca Quran nih, sering nih Mi, anak-anak milenial nih, anak-anak kita mengisi kegiatan-kegiatan misalnya ada kegiatan apa aja Mi yang nggak boleh? Misalnya asbuh itu boleh nggak sih Mi? Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan nih Mi. Kalau itu sih sebenarnya Mi, anak-anak ini kan ya kita maklum lah kan. Anak-anak kan lebih kalau udah habis sholat subuh nih, niatnya sholat subuh ke masjid ya kan. Tapi setelah sholat subuh mereka ada kegiatan baru. Asbuh tadi kan, asmara subuh. Nah sebenarnya itu rasa saya itu membuang waktu. Tidak boleh, karena apa? Karena di dalam kegiatan itu sebenarnya lebih banyak mudarat ya Mi ya. Iya, lebih banyak mudaratnya. Karena tadi kan kita harus tahu puasa itu tadi kita untuk meningkatkan keibadah kita, meningkatkan keimanan kita gitu kan. Bukan dengan cara ya asmara subuh jalan kemari, karena kan pagi-pagi itu nih habis sahur kita masih energinya masih banyak gitu kan. Nah kalau bisa sih lebih manfaatkan kegiatan yang lain, atau kita membaca Quran atau istirahat lah gitu. Istirahat, olahraga lebih bermanfaat ya nih ya pasti. Karena kan ada juga nih habis yang dikatakan asmara subuh, orang anak-anak ini suka main petasan nih gitu. Nah itu kan kayaknya seneng banget gitu kan. Itu sebenarnya kan mengganggu. Nah kita kalau sudah mengganggu orang, menyaman orang, kita dosa. Jadi kan pahala yang kita kejar tadi berkurang. Iya. Dan sementara kita tuh siang, energi kita akan berkurang ya kan nih. Nah lebih bagus dengan cara tadi kita melakukan kalau tidak membaca Quran, kita istirahat atau olahraga nih. Iya benar-benar. Jangan pula berdalih nih Mi, kadang Mi kan asbuh itu menjalin silaturahim sama temen nih Mi, enggak, belum tentu ya Mi ya, malah kadang mau menggibah ya kan Mi. Apalagi kalau kalian melakukan asbuhnya sama lawan jenis. Aduh udahlah, nggak boleh, sangat-sangat tidak boleh, dilarang ya nak ya. Dilarang keras ya. Dilarang keras. Kalau ketahuan nanti bisa dapat sanksi ya kan. Dapat sanksi dan Allah pun memberi sanksi tuh, apalagi sampai berhalwat ya kan Mi, nggak boleh. Kalau sudah kita berkumpul dengan
dengan lawan jenis pasti menimbulkan khalwat. Nah itu yang salah satunya kita perlu hindari sebenarnya kan gitu. Dan sebenarnya nih banyak sebenarnya yang harus anak-anak ini bisa lakukan nih kegiatan selama bulan puasa, karena jangan mengatasnamakan karena puasa lemas gitu kan. Sebenarnya masih banyak hal positif yang mereka kerjakan gitu ya kan, sebenarnya gitu. Bisa menolong orang tua, pahalanya lebih berlipat gitu. Karena memang tadi bulan puasa ini kan salah satunya Quran kan turun di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Nah, justru dari situ makanya kita lebih banyak perbanyak baca Quran. Iya, lebih banyak pahalanya gitu. Nah, jadi daripada kalian kesana kemari, jalan-jalan kesana kemari terus kumpulnya sama teman, pasti ada aja digosipin. Kalau perempuan udah kumpul, ada teman lawan ceritanya nih pasti nggak niat gosip nih ya, cuma mau cerita aja. Tapi pasti yang merempet gitu. Iya, jangan ya, dihindari ya. Pasti harus dihindari dan nggak boleh gitu. Iya. Terus kami kadang sering kita mendengar bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, iya kan? Tapi jangan beralasan tidur sepanjang hari, ya kan? Ya itu juga nggak, kalau itu misalnya jadi lebih makruh, jadi jatuhnya makruh. Kita boleh istirahat, tapi yang tadi kayak misalnya siang kita tuh kan udah mulai lemes nih kan, kita selesai sholat zuhur kita boleh istirahat. Nah istirahatnya tuh nggak sampai sore gitu kan, sekitar 1 jam 2 jam udah cukup. Habis zuhur ya Mi, sebentar aja ya kan. Jangan dari pagi ke siang, habis siang sholat habis tidur lagi. Iya, nanti dibilang mama, tolonglah mama sapu halaman, sapu rumah Ima. Tidur aja lah, kan tidur juga ibadah, mas gitu. Nggak boleh ya kan Mi? Banyak juga anak-anak yang kayak gitu nih sebenarnya. Jadi memang harus kalian ini kan, anak-anak mis kalian kan sudah harus lebih paham ya kan, karena kalian itu kan udah lebih memahami gitu kan. Jadi yang kegiatan yang mungkin kalian lakukan di dulunya itu yang tidak baik ditinggalin aja, ditinggalin. Udah jadi anak Jabal Nur gitu loh ya Mi, harusnya lebih paham lebih paham ya. Hari-hari aja kalian sudah sering baca Quran, menghafal, apalagi di bulan Ramadan harus kita kebut. Lebih tingkatkan lagi ya Mi ya, harus ditingkatkan. Apalagi kalau bisa sih kita sering kalau udah hafalan udah murojaah. Pahalanya dihitung per huruf lagi ya Mi. Masya Allah tuh. Itu luar biasa. Nah selama Ramadan ini kan kita udah puasa seharian ya kan Mi. Sering nih Mi, karena kita punya antusias untuk berbuka puasa, kayaknya pengen seru-seruan. Ada namanya acara bukber. Alasannya kan kita ingin menjalin silaturahim yang reunian lah, reunian sama keluarga, sama teman gitu. Itu Umi sendiri memandang acara bukber itu gimana? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi kan kita lihat dulu nih, kalau misalnya dari bukber ini kan rasanya kan pasti ada beberapa kegiatan di bulan Ramadan itu yang berkurang. Salah satunya kan kita jadi tidak sholat tarawih gitu ya kan. Kebanyakan ya kan. Pasti kan tertinggal itu sering. Apalagi kalau sampai tertinggal sholat maghribnya ya astagfirullah. Alhamdulillah sering kan kalau dia bukber di restoran pasti kan penuh gitu kan. Dan ada timbul rasa dalam hati, aduh udahlah deh nggak usah sholat maghrib gitu misalnya. Jadi kan sayang banget, jadi ngapain aku puasa begitu kan. Terus yang selanjutnya gini Mi, mungkin ada juga yang orangnya mungkin ya udah dia bukber gitu kan, tapi dia tetap menjalankan sholat tarawih, tapi walaupun dia sendiri itu nggak masalah. Nah masalahnya ini terkadang kita juga pulang reunian udah habis cerita sama teman, udah mengurangi kegiatan Ramadan yang positif, sampai rumah belum tentu kita menjalankan sholat tarawih tadi. Iya, udah capek ya Mi. Iya, tadi itu makanya kayak lebih menyia-nyiakan waktu Mi sebenarnya. Apa tuh namanya? Jadi mengurangi nilai ibadah. Iya, maksudnya jadi mengurangi, seharusnya bisa ibadah sholat tarawih. Lebih bagus pulang apa misalnya kalau nggak usah bukber sih lebih ke tadarus Mi gitu kan. Bagus kita tadarus sama teman, atau nggak usah sama teman deh, sama orang tua juga bisa di rumah gitu, lebih bermanfaat sebenarnya daripada harus keluar. Kan sayang, bagus uangnya disimpan ke THR. Makan di luar gitu. Jadi sebenarnya Umi bukan yang total melarang, cuman kebanyakan kalau bukber ini ya kan Mi, yang pertama tadi menyia-nyiakan waktu ibadah ya kan Mi, jadi sering tertinggal sholat, kemudian seharusnya bisa tarawih, bisa tadarus, jadi ketinggalan ya kan Mi. Yang kedua tadi biayanya bisa untuk sedekah ya kan Mi ya. Bagus kasih sama orang yang
yang betul-betul yang membutuhkan, apalagi bulan Ramadan, apalagi hal sedikit yang kita lakukan dengan kebaikan dari hati dan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, semua yang kegiatan kita lakukan dengan positif selama bulan Ramadan itu pahalanya besar. Nah, jadi kalau makanya orang kadang yang beriman itu sangat menantikan bulan Ramadan. Iya. Ya kan, apalagi kita kan sangat merindukan nih. Iya, bulan penuh ampunan, penuh rahmah. Ya, karena belum tentu nih tahun depan kita bisa merasakan atau bisa menyambut Ramadan itu lagi. Nah itu belum tentu kita bisa memastikan tahun depan masih ada tahun depan, yaudah tahun depan aja deh tobatnya gitu. Tahu umur ya kan. Umur ya tadi. Jangan sampai menyesal deh gitu ya kan. Jadi bertemu Ramadan aja itu udah rezeki, udah nikmat yang Allah kasih. Bertemu dengan Ramadan aja, apalagi kita bisa melakukan ibadah-ibadah ya kan. Gitu. Tadi gitu kan. Jadi lebih ke jangan deh menyanyiakan waktu yang sudah diberikan. Ayo sama-sama nih kita memperbanyak ibadah, kita meningkatkan lagi keimanan kita gitu kan. Lebih ke gini sih nih, supaya kita lebih meningkatkan itu. Terkadang kita harus tahu kita ini dari mana gitu kan. Siapa sih yang nyiptain kita? Kita selama ini ada di dunia itu. Makanya kalau kita lebih berpikir seperti itu nih, insya Allah kita lebih meningkatkan nih gitu. Karena kita tahu di muka bumi ini kita ada karena memang karena izin Allah tadi kan. Maka kita lakukan ibadah pun yang memang hanya untuk Allah gitu ya. Karena dunia ini cuma sementara nih. Gak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini, tidak ada yang perlu kita bawa-bawa. Karena apa? Semua harta ini dan apa yang kita miliki nih, orang tua gitu kan, sanak saudara itu akan kita tinggalkan. Siapa yang nemenin kita? Pasti ibadah kita itu yang perlu kita tambah sebenarnya kan. Ya, maka biar kita banyak teman waktu kita udah nggak ada di dunia, amal ibadah kita harus kita banyakin teman ya. Salah satunya gitu nih, supaya kita lebih meningkatkan iman, kita harus tahu ingat mati lagi. Iya. Nah, jadi nih Mi, dari sekian yang kita sampaikan ke anak-anak, jadi kesimpulan hari ini nih Mi, itu apa Mi? Yang pertama Mi, dari mulai persiapan itu yang harus matang lah, dari jasmani dan rohani gitu kita persiapan. Terus kembali lagi kita ingatkan, perbanyaklah bertaubat selama di bulan Ramadan ini, lebih meningkatkan keimanan dan ibadah kita, lebih ke memperbaiki diri lah gitu. Iya, memperbaiki diri dan melaksanakan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi hari ini pembahasan kita sampai di sini ya Mi ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Umi. Semoga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci juga, ya kan? Umi-umi di sini dan guru-guru yang lain, mohon maaf nih ya kan Mi, sama kami mana tahu kami selaku guru mana tahu menyinggung hati anak-anak Umi. Kita harus membersihkan hati ya kami. Saling memaafkan. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di acara Keputrian selanjutnya. Umi Epi dan Umi Amnah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.